Halo para traders maupun investor di pasar modal Indonesia, ketemu lagi dengan saya Hermawan di channel Sekuritas Saham. Pada video kali ini saya akan share ke kalian semuanya tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dividen dengan mudah. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan bisa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Setelah kalian subscribe, silahkan tonton video ini sampai selesai. Langkah pertama, ketika kita ingin mendapatkan dividen dengan mudah, adalah kita bisa melihat dari jadwal pembagian dividen sebuah perusahaan. Nah, di sini saya pakai platformnya Mirai. Untuk melihat jadwal pembagian dividen, silakan kalian bisa masuk ke menu information yang ada di sini, kemudian pilih corporate news. Setelah itu kalian bisa pilih cash dividend. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar saja. Di menu ini, kalian akan disajikan oleh daftar list saham-saham yang akan membagikan dividen. Nah, setelah kita bisa mendapatkan list saham-saham yang akan membagikan dividen, langkah kedua adalah kita harus bisa membaca dan memahami jadwal dari pembagian dividen. Nah, untuk bisa membaca ataupun memahami, silakan kalian bisa pilih salah satu dari sini. Misalnya kita pakai saham Adro atau Adaro Energi. Kita bisa double klik agar kita mendapatkan informasi detailnya. Nah, maka akan muncul informasi di bawah sini. Di sini akan tertera kode saham, stock name, amount, cum date, ex date, recording date, memo, cum date, ex date, payment date. Nah, itu apa sih sebetulnya? Nah, untuk memahami ini, saya akan jelasin secara singkat. Nah, yang paling penting kalian bisa baca ini ya, amount. Amount adalah total dari penerimaan dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham. Nah, di sini Adaro akan membagikan dividen senilai Rp160,16 per lembar saham. Terus kemudian di sini ada cum date, ex date, recording date. Kemudian di sini juga ada cum date sama ex date sama dengan yang di sebelah kiri. Apa bedanya? Bedanya di sini adalah tanggal jenis dari pasarnya. Di mana kita ketahui di sini RG, NG, TN itu adalah jenis pasar. Di mana RG itu reguler, NG itu nego, terus kemudian TN adalah tunai. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah jadwal yang ada di sini, yaitu jadwal yang RG. Kenapa? Karena tiap hari kita selalu memakai pasar reguler untuk bisa bertransaksi. So, patokan kita adalah yang RG saja. Nah, apa itu cum date? Cum date adalah hari terakhir berlangsungnya sebuah corporate action. So, berarti berlangsungnya corporate action di saham Adaro ini, khususnya untuk cash dividend, itu berlangsung sampai tanggal 29. Nah, sedangkan untuk ex date adalah hari berakhirnya sebuah corporate action. So, berarti corporate action cash dividend dari Adaro ini berakhir pada tanggal 30 bulan 12 2021. Terus kemudian di sini ada recording date adalah hari pencatatan atau tanggal pencatatan secara elektronik yang dilakukan oleh KSE atau Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana di situ akan mendapatkan daftar list pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Terus kemudian tanggal yang paling terakhir adalah payment date. Payment date adalah tanggal pembayaran dividen itu akan dilakukan. Nah, untuk pembayaran dividen nanti langsung akan masuk ke RDN kita. So, jangan khawatir kalau misalnya masuk ke tempat lain, tetap akan masuk ke RDN kita. Terus kemudian jika ada catatan khusus, maka perusahaan akan mencantumkan di memo. Oke, itu sekilas dari memahami dan membaca jadwal dari pembagian sebuah dividen. Nah, langkah yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah dividen dengan mudah. Caranya sangat mudah sekali. Yang perlu kita lakukan adalah kita membeli saham Adaro sebelum atau pas di tanggal cum date yang ada di sini, yaitu tanggal 29. Ketika kita beli saham Adaro sebelum atau sesudah sebelum atau pas di tanggal 29, kita bisa hold atau keep saham itu sampai tanggal berakhirnya corporate action. Nah, berakhirnya tanggal corporate action adalah tanggal ex date, yaitu tanggal 30. Jadi ketika saya beli saham Adaro di tanggal 29, terus kemudian saya inap selama 1 hari atau semalam, saya tetap akan mendapatkan dividen.
Nah, lalu kapan jualnya? Jualnya bebas, yang penting lewat dari tanggal 29, artinya bisa minimal tanggal 30 atau setelah tanggal 30. Nah, kita dengan cara seperti itu akan tetap mendapatkan dividen Adaro senilai Rp160,16 per lembar saham. Nah, nilai ini itu akan kelihatan kecil jika kita tidak bandingkan dengan modal yang kita keluarkan ketika kita membeli saham Adaro. Nah, untuk mengetahui nilai dari Rp160,16 ini, maka kita bisa bandingkan dengan modal yang kita keluarkan untuk membeli saham Adaro. Nah, untuk melihat harga saham Adaro, silakan kalian bisa masuk ke menu yang ada di sini, yaitu ke menu chart, kemudian pilih multi chart. Nah, kemudian kita akan pilih di sini saham Adaro. Kemudian kita bisa arahkan kursornya ke tanggal 29 di bulan 12. Nah, kita kasih contoh di sini ya. Ini tanggal 29 bulan 12, di mana di sini ada informasi untuk close. Harga close yaitu di harga 2.310. Jadi, harga per lembar saham Adaro adalah 2.310. Untuk pembagian dividen per lembar saham kita akan mendapatkan Rp160,16. Nah, lalu kita akan menghitung berapa sih nilai keuntungan yang kita dapatkan. Nah, caranya silakan masuk ke kalkulator, kita akan cari nilainya. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan 160,16 dibagi 2.310. Asumsinya kita membeli saham Adaro itu pada tanggal 29 ya. Kalau misalnya kita membelinya sebelum tanggal 29, nanti keuntungannya akan beda lagi. Ini asumsinya bahwa kita membeli saham Adaro di hari terakhir berlangsungnya corporate action, yaitu di QDate. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk dapatnya, sebentar ya, kita ulangi. Rp2.310. Oke. Nah, terus kemudian kita bisa kalikan dengan 100 agar tahu persentasenya. Nah, berarti kita akan mendapatkan nilai 6,9% ya dari modal yang kita keluarkan. Asumsinya jika saya membeli saham Adaro di harga 2310, saya dengan modal 10 juta, saya akan mendapatkan sekitar 693.000. 693.000. Di mana kita ketahui bahwa dividen itu ada pajaknya. Nah, untuk menghitung pajak itu 10% dari total penerimaan. So, berarti kita bisa kalikan 0,9 untuk lihat netnya. Jadi, net yang kita akan dapat ketika di tanggal payment date, kita akan mendapatkan Rp621.000 dengan modal 10 juta. Jadi hanya inap semalam kita mendapatkan return 6,9%. Bayangin jika deposito, kita butuh berapa tahun. Nah, sedangkan dengan dividen kita hanya cukup waktu 1 malam saja. Dan sangat simpel sekali, cukup hanya membeli di saat QDate atau sebelum QDate, kita jual selepas itu, atau saat minimal di X-date, atau setelah X-date. Nah, itu tips bagaimana cara kita mendapatkan dividen dengan mudah. Demikian video tutorial cara pembagian dividen atau cara mendapatkan dividen dengan mudah. Like jika kalian suka dengan video ini, share jika video ini bermanfaat, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Terima kasih, salam sukses selalu para traders maupun investor di pasar modal Indonesia.